Kembali lagi bersama gue di channel FGH Kreatif. Seperti biasa, gue akan berbagi tentang konten tutorial. Di sini gue mau gambar tutorial vektor kendaraan. Lebih tepatnya mobil lah, Honda BRV. Meneruskan dari tutorial yang kemarin, kalau untuk yang kemarin di bagian line art, kali ini gue menggambar di bagian coloring atau bagian pewarnaan. Supaya kalian tidak penasaran lagi dengan tutorialnya, gue akan langsung lanjut ke videonya. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih lanjut, kita akan putar intro terlebih dahulu. Nah, buat kalian juga yang mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Let's go ke video. Setelah line artnya selesai, kalian bisa langsung lanjut ke bagian coloring. Kalian tinggal klik tools, kemudian klik yang isi atau yang fill tools. Nah, tetapi sebelum ke proses pewarnaan atau ke bagian coloring ya, kalian harus gabungkan dulu dari semua line art. Select semua line art, kemudian gabungkan, dan untuk gabungkannya pilih yang nomor 2. Nah, karena bagian line art sudah di video yang kemarin, di sini langsung lanjut ke bagian pewarnaan. Untuk bagian pewarnaan seperti biasa, tinggal kalian klik-klik saja karena dari tadi sudah menggunakan yang namanya tools isi atau fill tools. Nah, untuk fill tools ini berguna sekali dan mempercepat pengerjaan di bagian apapun itu, maupun vektor wajah, kendaraan, sepatu, rumah, dan lain-lain. Itu lebih mempercepat untuk proses coloringnya. Setelah proses coloring selesai, kalian bisa klik tool select, kemudian setelah menggunakan tool select, ada di situ yang namanya select all. Ya, yang di bawah tadi tuh, yang di pojok. Kemudian klik juga line artnya dan salin. Setelah disalin, kalian tinggal klik tools paste. Untuk paste yang ada di atas ya. Dan jangan kalian zoom out atau zoom in, kalian tinggal langsung saja centang. Jadi setelah dipaste langsung centang saja. Kemudian kalian perhatikan dari bagian layarnya, kalau yang berwarna biru itu berarti ada lagi aktif. Nah, kalian tinggal geserkan saja. Kemudian untuk yang tadi yang belum dihapus untuk pewarnaannya, kalian tinggal select all, kemudian klik line art dan hapus seperti itu. Jadi untuk hasil pasteannya jangan lupa diseret ke bawah dulu ya, supaya tidak terjadi yang namanya penumpukan. Nah, setelah hasilnya seperti itu, kalian tinggal gunakan cara yang tadi ke seluruh bagian di bagian pewarnaan ya. Dari mulai pelek, ban, dan lain-lain sampai ke bagian warna lainnya, itu kalian tinggal gunakan cara yang sama karena semua proses itu sama. Kemudian kalau setelah bagian coloring selesai, bisa kalian lanjut ke bagian pewarnaan atau shading dan juga lighting. Untuk shading dan juga lighting itu memerlukan beberapa tips ya. Pertama, di sini gue menggunakan yang simple. Jadi untuk shadingnya cuma satu warna, dan untuk lightingnya ya lumayan dikit juga, gak terlalu banyak. Hanya menggunakan 2 warna untuk lighting. Untuk shading menggunakan 1 warna. Kemudian kalau untuk berbicara masalah shading ya, untuk shading itu tidak terlalu bergantung sama apapun itu. Yang penting kalian apa ya namanya, bukan silahkan, tapi yang penting kalian itu fokus di bagian yang mana yang kalian mau gambar tersebut. Dan next ke bagian lighting. Nah, di sini kalau untuk di bagian lighting, kalian ambil dari warna dasar yang kalian digunakan di warna pertama, kemudian geserkan agak ke atas sedikit. Nah, supaya lebih tajam lagi untuk pewarnaan, kalian kasih warna yang lebih berani. Misalkan dari tadi warna biru, kemudian naikkan sedikit dan jangan terlalu pucat. Kalian harus berani dalam hal pewarnaan. Misalkan dari pewarnaan bagian apapun itu ya, maupun vektor wajah, vektor sepatu, vektor barang-barang dan lain-lain, dan vektor vehicle atau kendaraan, itu kalian harus lebih berani lagi. Misal di sini tadi warna birunya karena biru ya, jadi biru itu ya
lumayan rumit dalam hal pewarnaan, sama seperti hal warna lainnya. Gak seperti yang warna putih ataupun warna hitam. Kalau hitam putih kan gampang, tinggal geser di area tersebut. Kalau untuk warna biru itu perlu kalian geser lagi ke arah kiri, jadi semi warna putih gitu, jangan sampai kalian sejajarkan. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat tadi di pas ketika pengambilan warna tadi, pas di awal tadi. Nah, untuk proses pewarnaan atau untuk yang lighting ya cukup seperti itu saja, gak ada perbedaan lainnya. Misalkan gak ada yang terlalu rumit juga, karena untuk si vektor kendaraan ini ya lumayan membentuk, gak ada yang aneh-aneh di bagian apapun itu. Karena kalau untuk vektor kendaraan ini biasanya kalian tinggal ikutin saja liku-liku bagian mana saja yang terkena cahaya matahari dan bagian mana saja yang tidak terkena cahaya matahari. Jadi lebih simpel lagi untuk vektor kendaraan ini, berbeda sama vektor wajah. Kalau untuk vektor wajah kalian kan pasti berbeda di bagian manapun itu. Misalkan bagian pipi pasti berbeda, kemudian kalau kalian menggunakan yang namanya gradien atau gradasi itu pasti berbeda lagi. Nah, kalau untuk bagian si lighting ini cukup seperti ini saja, nggak ada yang beda sama sekali. Jadi kalian bisa terapkan saja. Misalkan kalian mau gambar di bagian, bumper dulu, mau body dulu atas, atau maupun bagian depan dulu, itu sama aja prosesnya, yaitu kalian ambil dari bagian yang paling terangnya dulu, seperti itu. Cukup simpel dan cukup mudah untuk diterapkan, karena di sini gua menggambar dengan style yang cukup simpel juga, hanya menggunakan 3 warna. Dan ini contoh untuk yang lighting tadi ya. Dan kita next ke bagian lighting yang kedua. Nah, di sini untuk bagian lighting yang kedua itu cukup gampang dan cukup mudah untuk dimengerti juga. Karena kalian tinggal timpa di atas atau di bagian sesudah warna yang lighting tadi, yang lighting 1. Di sini untuk bagian lighting 2 kalian ambil bagian yang paling terang saja. Jangan sampai nge-tracing full di bagian semuanya, tapi kalian tinggal tracing yang sedikit-sedikit saja. Misalkan bagian pinggiran itu rata-rata kalau pengambilan dari kameranya itu misalkan menggunakan yang HDR, itu pasti pinggirannya putih. Dan untuk lebih mempercantik juga untuk bagian warna lainnya. Dan kalau untuk di bagian lighting ini kalian bisa menggunakan satu warna tambahan lagi, atau bebas lah kalian mau menggunakan cara saya, yaitu hanya menggunakan 4 warna saja ya, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau lebih jelas lagi dan lebih bagus lagi, kalian tinggal tambahkan saja warna yang lainnya. Misalkan shading tambah 1, lighting tambah 1 lagi, jadi total menjadi 6 warna atau 6 palet. Nah, seperti itu. Dan kalau kalian mau menambahkan aksen yang lebih bagus lagi, kalian tambahkan bentuk yang lebih menarik untuk bagian, misalkan nih bagian pintu, bagian lain kalian tinggal kasih garis-garis yang sebenarnya itu gak terlalu penting, tapi menambah kesan yang lebih bagus atau lebih baik lah, lebih enak dipandang di mata dan lebih bagus, tidak terlalu polos untuk di bagian pintu. Jadi kalau untuk vektor kendaraan ya cukup simpel dan gak banyak makan waktu juga kalau kalian mengikuti cara-cara yang biasa saya lakukan, seperti itu. Setelah proses coloring selesai ya hasilnya akan seperti ini. Lumayan menarik dan lumayan bagus juga. Kemudian lanjut ke di bagian kaca ya, biasanya ada list yang berwarna hitam doff. Seperti itu biasanya kalian dapat ditemukan di beberapa part ya, kayak part bagian depan untuk mobil, kemudian list untuk di bagian pinggiran kaca mobil, dan juga kalau di kendaraan bermotor itu biasanya ada yang kayak spakbor belakang. Kemudian kalau di Matic itu yang bawahnya yang buat kaki, dan masih banyak lagi lah di bagian keseluruhan untuk yang berwarna hitam doff ini. Tetapi kalau untuk bikin vektor itu tidak ada perbedaan, mau hitam doff, hitam glossy itu hasilnya sama aja. Yang membedakan hanya warna. Kalau untuk hitam doff itu lebih ke warna
hitam pekat, tapi kalau untuk hitam glossy itu lebih ke semi biru atau semi ungu-ungu gitu. Perbedaannya di sebelah situ saja. Dan kalau untuk di bagian kayak bagian ini ya, list-list mobil itu lebih simpel juga, karena kalian cukup menggunakan tiga warna sama warna dasar itu sudah cukup. Misal ini kan warna dasarnya hitam, kemudian kalian tinggal naik dikit, udah beres. Kemudian untuk bagian depan di bagian depan mobil yang ya pokoknya di bagian depan lah, gak tahu juga namanya saya, kayak di bagian logo-logo dan lain-lain itu simpel juga. Kemudian untuk menggambar yang jaring itu kalian menggunakan cara yang tadi aja, tinggal di crop atau tools potong, kemudian kalian ikutin saja langkah-langkahnya menggunakan biasa pen tools. Kemudian untuk pennya kalian menggunakan ballpoint pen. Untuk ukurannya itu menyesuaikan tergantung dari yang ukuran dibutuhkan. Di sini untuk bentuknya menggunakan hexagon yang seperti di mobil Bugatti yang pernah gua gambar. Kalian bisa lihat aja di scrolling lah di bagian video. Nah, untuk dasar ya seperti ini aja untuk hexagonnya, dan kalau ada yang salah tinggal kalian geser-geser aja, simple banget. Dan untuk menghapus dari poin-poin yang sudah tersedia, kalian tinggal tempelkan dari poin satu ke poin yang lainnya. Kalau udah ada tanda merah berarti itu udah dapat terhapus dari setiap poinnya. Dan setelah seperti ini kalian bisa klik centang, kemudian ganti dulu untuk ballpointnya ke lasso, dan kalian menggunakan tools yang namanya duplikat. Nah, setelah hasilnya seperti ini kalian tinggal duplikat dan akan menjadi seperti yang kalian butuhkan. Sebanyak apapun itu yang kalian butuhkan. Kemudian kalau setelah selesai menggunakan atau membentuk hexagon yang tadi digambar, kalian bisa select yang tadi hexagon. Jangan menggunakan select all, tetapi dilingkari saja atau ditandai saja yang mau dipilihnya. Select, kemudian gabungkan. Untuk gabungkannya pilih yang nomor 2. Dan kalau misalkan ukurannya kurang gede, bisa yang menggunakan namanya offset atau yang garis luar yang tadi. Nah, setelah seperti itu kalian tinggal zoom out lagi, dan untuk isinya kalian nonaktifkan. Nah, setelah hasilnya seperti ini kalian tinggal duplikat dari bagian yang membentuk hexagon tadi, duplikat geser-geser ke bawah, gabungkan dengan hexagon yang telah kalian bikin. Kemudian kalian bisa pilih dulu objek yang mau dibentuknya, misalkan kayak tadi bagian bumper, kemudian duplikat, dan untuk selectnya select dulu bentuk, kemudian select hexagon dan pilih gabungkan yang nomor 3. Cukup seperti itu dan cukup simpel juga. Kalian tinggal select, kemudian dipaskan saja dengan bentuk yang kalian bikin, yang kalian duplikat tadi. Misalkan dari bagian lampu, dari bagian manapun itu kalian tinggal geserkan dan juga dipaskan. Ya, dan cukup simpel kalau untuk proses pembuatan di bagian depan, karena dulu gua menemukan cara ini ketika lagi pusing-pusingnya. Gunakan tools apa lagi? Kalau menggunakan pattern atau pola, itu hasilnya akan menjadi hitam. Kalau kalian ekspor ke SVG kemudian mau edit lagi di Corel ataupun di AI, itu hasilnya akan menjadi hitam. Dan kemudian untuk di bagian lampu, kalau untuk di bagian lampu lebih simpel juga. Cukup menggunakan 3 warna dasar, warna terang 2. Udah, sebenarnya cukup seperti itu aja. Nah, setelah gambar warna 1 selesai, tinggal lighting. Kalian mark saja yang warna putih ya, ditandai tadi tuh yang sedang gua tracing menggunakan lasso. Hasilnya akan seperti itu. Kemudian kalian bisa menduplikat atau menduplikasi dari bagian dasar yang kalian menggunakan tools itu. Dari bentuk lampunya tinggal duplikasi, kemudian edit ke warna putih. Setelah menjadi warna putih, opasitasnya turunkan ke sekitaran 25 atau 30 tergantung dari kebutuhan atau dari gambar yang kalian tracing. Setelah itu untuk menambahkan efek dari si mika lampu itu bisa menggunakan warna putih yang di opacity-nya misalkan mau menggunakan yang sama ya gak apa-apa, tinggal kalian tracing.
seperti itu. Jadi tidak cukup menggunakan satu lapis opacity, tetapi membutuhkan beberapa lapis opacity untuk menjadi hasilnya yang lebih baik dan lebih bagus. Untuk emblem cukup seperti itu, tinggal kalian tracing, cukup satu warna lah, nggak terlalu diperhatikan juga kalau untuk emblem, apalagi ada beberapa mobil yang tidak perlu menggunakan emblem, misalkan karena ada suatu hal lah. Dan di sini gua langsung lanjut ke bagian velg. Untuk bagian velg itu gua menggunakan full yang namanya lazy tools, karena untuk memangkas waktu juga supaya proses pengerjaannya tidak terlalu lama. Nah, setelah hasilnya seperti ini, kalian bisa langsung ke next step atau ke bagian shading yang selanjutnya. Untuk bagian shading yang setelah warna shading 1 selesai di bagian velg, lanjut ke bagian shading velg yang nomor 2. Karena untuk velg itu cukup menggunakan 4 warna. Dasar, lighting 1, kemudian shading 2. Tapi untuk urutan warna tadi itu tergantung dari warna velg. Kalau warna velgnya gelap berarti shadingnya 1 dan lightingnya 2. Kalau warna velgnya terang seperti ini, kalian bisa menggunakan kebalikannya. Dasar, shadingnya 2, lighting 1. Jadi kalau untuk warna terang dan warna gelap itu kebalikannya dari salah satu warna tadi. Misalkan gua contohkan nih. Untuk warna gelap, misalkan warna velgnya gelap, itu menggunakan yang namanya shading itu 2. Shadingnya 1, lighting 2. Nah, gua ulang ya. Untuk warna yang velgnya gelap, lighting 2, shading 1. Untuk yang warna velgnya terang, berarti shadingnya 2 dan lightingnya 1. Itu kebalikannya seperti itu, dan cukup mudah mungkin untuk dipahami. Dan kalau ada yang belum paham, kalian tinggal tulis di kolom komentar, bang jelasin lagi dong cara pengambilan warna dan lain-lain. Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Kemudian kalau untuk di bagian lampu, bagian kaca itu cukup menggunakan satu warna, putih dan juga hitam. Karena hitam itu tidak dihitung untuk warna di kaca, karena buat efek aja ya. Jadi di sini gue bilang cukup satu warna, yaitu warna putih untuk efek dari kaca mobil itu. Nah, kemudian setelah kalian segmen, kalian gabungkan lagi. Untuk gabungkannya pilih yang nomor 2. Kemudian untuk menambahkan efek yang lebih bagus, gunakan gradient. Nah, untuk gradient cukup seperti itu. Misal biar kelihatan, oh ini kacanya ya. Jadi cukup simpel dan cukup mudah untuk dipahami. Nah, setelah bagian itu selesai, kalian tinggal menambahkan aksen-aksen yang lainnya. Misalkan untuk efek dari bayangan mobil, dari background dan lain-lain, itu terserah, atau kalian bisa pilih saja mau bagian manapun yang mau kalian editing, atau bisa custom. Untuk misal kalian mau bikin custom buat kaos, itu bisa, dan lain-lain. Nah, kalau untuk masalah untuk ban dan juga velg, itu sebenarnya untuk ban itu tidak terlalu dipentingkan, karena untuk velg itu sudah kelihatan, berarti kalau udah ada velg berarti ada bannya. Tetapi supaya hasilnya lebih bagus, kalian bisa tambahkan lah satu warna sudah cukup, 2 warna lebih baik untuk bagian lightingnya. Cukup simpel dan mudah dipahami mungkin buat kalian-kalian yang masih dalam proses belajar. Dan ini juga bisa kalian terapkan di bagian software manapun, mau kalian Corel atau AI, itu bisa kalian gunakan cara yang sama. Mungkin nama tools-toolsnya itu berbeda, tetapi untuk cara pembuatan kurang lebih sama. Karena dulu juga gue belajar vektor kendaraan ini dari konten yang AI. Dulu beberapa tahun yang lalu, 4 atau 5 tahun yang lalu, gue belajar vektor kendaraan. Dan kalau yang namanya udah bisa, itu nggak akan lupa. Dan cukup sekian untuk tutorial kali ini. Gue coba sudah jelaskan di banyak sekali di video yang ke belakang. Dan untuk hasil akhirnya ada di akhir video. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen untuk next tutorial. See you. Bye.